ごめんなさい。恋のこれで最後にする。ちゃんと生徒に戻るね。素直で言うことよき。Halo semua, Trisna di sini. Selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gua akan membahas film yang berbau dengan kekawaian dan kesenian. Karena no kawaii, no life. Oke, gimana nih kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan AirPod. Bebas, yang penting bukan speaker, agar pada saat gue mengeluarkan kata-kata yang indah dari mulut gue tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, langsung saja. Di sini gue akan membahas film Jepang berjudul Sensei yang dirilis pada tahun 2017. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy. Di awal film terdapat sebuah sekolah yang berisi murid baru dan ada salah satu wanita yang super duper kawaii bernama Hibiki. Dan di saat itu ia melihat seorang guru yang menguap bernama Ito. Dan semenjak saat itu ia mulai menyukai Ito. Iya, gurunya sendiri. Mungkin seleranya om-om. Dan film Sensei pun dimulai. 1 tahun kemudian, kini Hibiki sudah menginjak kelas 2 SMA dan ia memiliki 2 sahabat, ada Kosuke dan Megumi. Kalau di saat itu mereka memiliki masalah berupa Megumi yang meminta Hibiki mengirim surat cinta. Hibiki salah menaruhnya, bahkan surat tersebut sudah diambil sehingga mereka mengetahuinya kalau loker itu milik guru mereka, yaitu si Ito. Alhasil Hibiki akan bertanya langsung ke Ito dan Ito yang sedang membaca. Dengan gugup Hibiki menanyai hal itu. Sempat Ito merasa Hibiki yang membuatnya, sehingga Hibiki langsung mengelak kalau Megumi yang bikin. Alhasil Ito langsung memberikan surat cinta itu, dan Hibiki malah dibuat salfok dengan tangan besar dari Ito. Memang kenapa kalau besar, Neng? Yang ternyata Ito mengkoreksi tulisan dari Megumi yang banyak salahnya. Seketika membuat Megumi kesal akan hal itu. Dan karena bel sekolah berbunyi, guru yang bernama Sekiya dan Nakajima meminta mereka untuk masuk. Yang ternyata Megumi sebenarnya ingin membuatkan surat itu untuk Sekiya. Iya, suka sama guru lagi. Bahkan Kosuke merayu Nakajima akan kekawaiannya. Jadi bisa diambil kesimpulan kalau 3 murid yang bersahabat ini masing-masing suka dengan gurunya sendiri. Memang anjing banget. Padahal ada banyak gitu murid kawaii yang lainnya gitu sukanya sama yang lebih tua. Tapi ya udahlah ya. Mereka bertiga juga mengikuti ekstra yang sama, yaitu ekstra memanah. Wali mereka yaitu Sekiya meminta mereka terutama yang cewek untuk berhati-hati karena ada pria sumsum mesum yang berkeliaran. Tapi karena ia mendengar kelas sebelah yang ribut membuatnya bingung karena Ito yang tidak mengajar. Sehingga Hibiki yang melihat keluar jendela ternyata Ito sedang enak-enaknya tidur di bawah. Alhasil ia membantu berupa melemparkan buku agar Ito terbangun serta memberitahu kalau jam sekolah sudah dimulai. Seketika Ito dengan cepat kembali ngajar dan hal itu membuat Hibiki senyum-senyum sendiri. Dan ketika istirahat, Megumi dengan sifat pick-me-nya akan pria yang sumcum mesum. Datang Ito yang berniat mengembalikan buku dari Hibiki. Bahkan
akan berterima kasih akan hal itu. Serta ia mengajar di kelas Hibiki sebagai guru sejarah. Dan kala itu Ito yang menjelaskan sejarah Hibiki mengutip sebuah kata, yaitu setiap waktu yang terbuang adalah suatu kesempatan dari ketidakberuntungan bagi masa depan. Hingga di saat Hibiki pulang, ia pun seperti diikuti oleh seseorang yang membuatnya merasa bahwa fix ini pasti pria sumcum mesum, serta berlari kencang ketakutan. Bahkan ia sampai terjatuh. Dan tepat di saat itu ternyata Ito lewat yang melihat Hibiki yang ketakutan. Apalagi Hibiki langsung memeluknya, sehingga ia yang melihat pria yang seperti mengikuti Hibiki ternyata itu hanya pria yang lagi jogging. Alhasil Ito membawanya ke rumah sakit untuk mengobati kaki Hibiki yang terluka, serta memberikannya sebuah minuman berupa susu. Alhasil orang tuanya datang untuk menjemput Hibiki serta dibuat lega karena itu hanya kesalahpahaman saja. Tapi Hibiki terbayang-bayang karena ia memeluk Ito. Nakajima merupakan guru seni dan kala itu datang Kosuke yang masih merayu Nakajima. Sudah pasti Nakajima tidak mau dan meminta Kosuke untuk mengencani wanita seumurannya atau di bawah umurnya. Tapi Kosuke tidak suka yang seumuran dan dijawab oleh Nakajima kalau sama, ia tidak suka yang di bawah umurnya. Seketika membuat Kosuke nyesek, bahkan moodnya jadi tidak bagus karena terente terang-terangan seperti itu. Dan karena Megumi mengajak mereka untuk ke tempat para guru pulang sekolah, mereka pun pergi ke sana dan merasa tidak ada orang. Ito langsung meminta mereka untuk diam karena terlalu berisi. Alhasil Ito membiarkan mereka masuk dan cuman mereka bertiga yang sangat akrab dengan guru, seakan berteman anjir. Dan karena Ito orangnya cuek dan kaku, membuat Megumi merasa kalau sikap itu juga ditunjukkan ke pacarnya. Tapi Ito berkata kalau ia tidak punya pacar karena menurutnya itu menyusahkan, yang membuat Hibiki agak sedih karena kesempatan dirinya dengan Ito seakan tidak mungkin. Dan karena Megumi mendengar suara di luar, ia merasa itu Sekiya, dan ketika keluar itu Sekiya tapi bersama dengan Nakajima, yang membuat Kosuke nyesek melihat hal itu. Tapi Nakajima memandang ke arah Ito dan Hibiki menyadari hal itu. Ketika sekolah, Megumi mempertanyakan hubungan sus dari Sekiya dan Nakajima kepada Hibiki melalui surat kecil. Dan ketika Hibiki bertanya alasan Megumi menyukai Sekiya, membuat Megumi bingung akan hal itu. Ya, karena menurut Hibiki hubungan Megumi dan Sekiya mungkin tidak direstui orang tuanya. Seketika si Pick Me ini nangis. The fuck? Jangan sok imut lo agak kesel gitu gue ngeliat cewek pick me kayak gini anjing. Sehingga Hibiki yang ingin menenangkannya, hal itu dilihat oleh Sekiya dan menghukum Hibiki karena tidak memperhatikannya, berupa mengerjakan soalan dan harus selesai di hari itu. Alhasil Hibiki pun mengerjakan soalan sampai malam hari. Dan hal itu dilihat oleh Ito yang membuatnya bingung karena Sekiya sudah pulang. Emang guru bakcat anjing, malah pulang serta memintanya untuk balik. Tapi karena Hibiki sudah berkata kalau ia akan menyelesaikannya, ia pun belum mau pulang. Alhasil itu akan menemani Hibiki dan membantunya agar cepat pulang. Dan karena itu sangat cepat mengerjakannya, membuat Hibiki kagum akan hal itu. Namun tiba-tiba Hibiki bertanya kenapa itu baik kepadanya. Ya karena dia guru dong, sudah kewajibannya membantu murid. Kayaknya hal kecil itu langsung disalahartikan anjir sama murid kawaii satu ini. Dan kata-kata lainnya yang membuat perut itu tergelitik karena Hibiki yang terlalu jujur dan memintanya untuk menyelesaikan soalan itu karena ia ingin pulang. Itu pun mengantar Hibiki pulang karena takutnya kejadian seperti kemarin terulang lagi, kan repot gitu. Namun di saat itu Hibiki melihat pesan masuk dari HP itu, dan itu dari Nakajima yang mengajaknya bertemu besok di ruang seni. Seketika ia yang kepo ingin melihatnya, tapi karena ada Kosuke yang ingin mencari Nakajima, Hibiki langsung membawa Kosuke untuk bersembunyi di sana. Kalau Nakajima memberitahu tentang Sekiya yang mengajaknya berkencan, tapi ia menolak karena ia sudah menyukai orang lain serta meminta Ito menyampaikan hal itu ke Sekiya. Tapi Ito sudah pasti tidak bisa karena ia berteman dengan Sekiya, yang membuat Nakajima bertanya akan kesadaran Ito akan
akan perasaan Nakajima. Iya, Nakajima suka dengan Ito, tapi Ito meminta maaf dalam arti ia mengente Nakajima. Sehingga Kosuke yang menguping dan melihat Nakajima menangis karena terente dibuat kesal dan ingin menghajar Ito. Murid barbar sekali ini anjing. Tapi Hibiki menghentikannya, apalagi jika Kosuke menghajar Ito, maka ia akan menghajar Kosuke. Yang membuat Kosuke menyadari kalau Hibiki menyukai Ito. Dan ketika ekstra memanah, ada murid dari sekolah lain yang meminjam lapangan mereka untuk olimpiade. Dan ada salah satu murid bernama Fujioka yang sangat jago di bidang itu. Dan Kosuke yang cerita ke Megumi akan Hibiki yang menyukai itu membuat Megumi terkejut dan heboh karena pick me. Sehingga hal itu juga diketahui oleh Fujioka. Tapi Fujioka bodoh amat akan hal itu. Serta Fujioka yang melihat Hibiki yang memanah dan meleset merasa bingung akan hal itu. Dan ketika pulang, ia yang pulang bareng dengan Megumi. Megumi membicarakan akan Ito yang cuek seperti itu, tapi sebenarnya perhatian ke murid-muridnya. Sehingga entah pikiran apa yang merasuki Hibiki, ia langsung balik ke sekolah menemui Ito. Dan Ito yang tertidur di sana, Hibiki melihatnya lebih dekat. Dan ketika Ito terbangun dan melihat ada Hibiki di sana, Hibiki langsung bertanya, apakah tidak apa jika ia jatuh cinta pada Ito? Sehingga Ito meminta Hibiki untuk berhenti mengharapkannya karena ia guru dan Hibiki murid. Namun karena Hibiki masih kekeh akan bolehkah ia mencintai Ito, serta memberitahu kata-kata yang dikutip sebelumnya akan setiap waktu yang terbuang adalah suatu kesempatan dari ketidakberuntungan bagi masa depan. Makanya ia mengutarakan perasaannya agar ia tidak menyesal di masa depan. Bahkan ia berjanji untuk mendapatkan nilai 90 di ujian sejarah asalkan ia boleh jatuh cinta dengan Ito. Yang membuat Ito tertawa karena ujian terakhir dari Hibiki aja 5-6. Tapi Hibiki akan membuktikannya serta serius akan hal itu. Temannya pun bertanya apa jawaban dari Ito waktu Hibiki mengutarakan rasa sukanya. Dan Hibiki berkata kalau ia terente, tapi karena Ito tertawa membuat perasaannya nyaman dan ia tidak menyerah akan hal itu. Orang ketawa doang dibuat baper anak orang loh. Ya, kok bisa-bisanya nih? Hibiki langsung giat belajar untuk membuktikan keseriusannya terhadap Ito. Yang membuat Megumi bingung akan hal itu. Tapi tiba-tiba Ito dan Hibiki saling tertabrak. Tapi ketika Ito mencari kacamatanya, ternyata kacamatanya sudah hancur karena tertekan oleh badan Hibiki. Alhasil Hibiki ingin membantu berupa menuntun Ito balik ke rumah. Awalnya Ito meminta untuk diantar sampai di sana saja, tapi Hibiki tidak mau karena ia mau melindungi Ito. Bahkan ketika di kereta, Ito menari Hibiki karena di dekat pintu. Dan hal itu membuat Hibiki baper. Sampailah mereka serta Ito berterima kasih karena Hibiki melindunginya. Yang membuat Hibiki senang akan hal itu. Dan sebelum balik, ia berpamitan berupa sampai jumpa Ito dengan senyuman. Dan Ito mendada-dadainya, tapi tiba-tiba datang Nakajima yang mempertanyakan hal itu. Tapi Ito meminta Nakajima untuk tidak khawatir, yang membuat Nakajima menyindir akan hal itu. Sampai di hari ujian sejarah, dan ketika di pelajaran seni, Nakajima meminta Hibiki untuk membantunya. Dan di saat itu Nakajima yang merasa tersaingi oleh murid SMA memberitahu kalau Ito orangnya terlalu baik untuk siapapun. Dan Ito tidak menyadari bahwa kebaikannya bisa membuat orang salah paham, termasuk Hibiki. Bantu dikit saja sudah dibuat baper. Yang membuat Hibiki nyesek karena berarti ia tidak spesial di mata Ito dong. Ya sudah pasti dong. Dan hal itu dilihat oleh Kosuke dan dibuat bingung karena Nakajima malah merasa tersaingi oleh Hibiki. Padahal sudah jelas-jelas Nakajima terente oleh Ito. Hibiki yang kepikiran pun mendatangi Ito serta
ia menutup mata Ito sungguh tidak sopan sekali. Dan Ito tahu kalau itu adalah Hibiki dan memintanya untuk tidak terus berada di sekitarnya. Serta mengulang kutipan itu kalau maksudnya adalah Hibiki jangan menyia-nyiakan masa SMA-nya yang berharga hanya untuk memperhatikan orang seperti itu yang sudah berumur itu. Serta ia tidak bisa membalas perasaan dari Hibiki. Apalagi ia juga merasa tidak bisa bernafas akan seberapa besar perasaan Hibiki kepadanya. Yang membuat Hibiki bertanya apakah ia menjengkelkan di mata Ito, dan diiyakan oleh Ito yang makin membuatnya nyesek dan pergi dari sana. Serta ia menemui Megumi sembari menangis. Dan ketika di sekolah membuat Kosuke bingung karena Hibiki yang memakai make up. Dan itu sangat aneh karena sebelumnya Hibiki tidak pernah pakai make up. Dan karena ada temannya yang mengajak untuk melakukan kencan buta dan menawarkan Hibiki untuk ikut, sempat Megumi merasa kalau Hibiki pasti tidak mau, tapi Hibiki ingin mencobanya yang membuatnya terkejut. Dan Ito yang memeriksa hasil ujian dari Hibiki membuatnya terkejut akan hasil dari Hibiki. Tapi tiba-tiba Megumi datang dengan keadaan kesal karena Ito yang mengente Hibiki jadi bersikap aneh karena hal itu. Dan Ito merasa itu bukan urusannya yang membuatnya makin kesal. Alhasil Kosuke memberitahu kalau semakin orang serius maka semakin berat kemalangan yang dirasakan. Ito tidak harus berpacaran dengan Hibiki. Tak masalah walaupun berbohong karena Hibiki akan menjadi lebih baik jika Ito mengatakan hal-hal yang baik. Yang membuat Ito hanya terdiam serta meminta mereka untuk pergi. Alhasil mereka pergi, tapi Kosuke memberitahu lokasi Hibiki kepada Ito. Dan Ito yang kepikiran melihat hasil ujian dari Hibiki yang ternyata ia mendapatkan 97. Dalam arti Hibiki beneran serius akan perkataannya. Hibiki pun pergi ke kencan buta, sedangkan Ito yang dalam perjalanan pulang hujan turun yang membuat Ito kepikiran dengan Hibiki. Alhasil ia akan menjemputnya. Salah satu murid di kencan buta mendekati Hibiki dan karena terlalu dekat membuat Hibiki tidak nyaman dan takut akan hal itu sehingga ia memilih untuk pulang. Dan dengan hujan yang membasahi dirinya, ada bapak-bapak yang meminta Hibiki untuk berteduh karena nanti bisa sakit. Jika tidak, gurunya akan memarahinya jika main malam-malam. Seketika Hibiki teriak kalau ia ingin dimarahi. Datang Ito dan melihat Hibiki yang lagi ngelantur. Kalau bapak-bapak itu memberitahu kalau menyukai guru adalah hal yang salah, tapi Hibiki menentang hal itu kalau setiap hari jantungnya berdetup kencang dan usahanya bukanlah hal yang sia-sia. Sehingga Ito yang mendengarnya langsung dengan cepat membawa Hibiki pulang agar tidak makin ngelantur lagi. Bahkan Ito hanya diam saja ketika mengantar Hibiki pulang. Ito pun membagikan hasil ujian mereka dan Hibiki yang melihat nilai ujiannya yang dapat 97 dibuat terkejut akan hal itu. Mereka pun akan mengadakan festival di sekolah serta membicarakan akan tema kelas mereka. Sehingga Megumi memberikan saran berupa temanya pernikahan. Jadi mereka akan menggunakan pakaian menikah. Dan ketika mendekor kelas ternyata Megumi sudah tidak tertarik lagi dengan Sekiya. Karena ketika ia memikirkannya lagi, ia hanya mengagumi Sekiya. Tidak lebih daripada itu. Hibiki yang latihan memanah semua panahnya meleset sehingga Fujioka yang akan latihan mempertanyakan hal itu. Karena ia mendengar kalau Hibiki adalah orang yang jago juga di bidang itu. Tapi ia sedikit kecewa karena perkataan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Dan Hibiki dibuat menangis yang membuat keadaan menjadi canggung. Alhasil Fujioka meminta Hibiki untuk cerita karena lebih baik cerita daripada dipendam. Sehingga Hibiki cerita tapi ia masih menutupi kesedihannya dengan senyuman. Membuat Fujioka meminta Hibiki untuk tidak seperti itu. Serta menyarankan Hibiki untuk meyakinkan perasaannya kalau memang waktunya untuk menyerah dengan itu. Sampailah di hari festival sekolah dan sekolah yang ada di Indo harusnya juga ngelakuin ini sih setiap tahunnya gitu. Karena mengasah gitu kreativitas murid. Kalau ada ini seru banget pasti cok. Dan ketika Kosuke mempertanyakan Hibiki tentang itu membuat Kosuke bingung dengan pemikiran orang dewasa. Ia
ia tidak bisa memahaminya. Yang membuat Hibiki kepikiran dan bertanya tidak ada salahnya kan untuk sekedar memastikan karena ia berhasil dengan nilainya 97 di ujian sejarah dan pergi untuk mencari Ito. Dan karena tidak ada di ruangannya, ia terus mencarinya. Melihat ada di rooftop, ia pun langsung pergi ke sana. Sehingga Ito yang melihat Hibiki dibuat terkejut serta mempertanyakan pakaian Hibiki. Tapi ia merasa kalau pakaian itu juga akan dipakai lagi nantinya. Alhasil Hibiki langsung mendekati Ito sembari memegang buku itu selayaknya pernikahan beneran dan berjanji kalau ketika ia lulus dan sudah bekerja, ia berjanji untuk terus mencintai Ito sampai akhir hayatnya. Namun diakhiri dengan bercanda walaupun air matanya keluar kalau itu tidak bercanda, yang membuat Ito terharu akan hal itu. Dan selesai itu Hibiki akan menjadi murid seperti biasa yang mematuhi gurunya. Tapi tiba-tiba Ito memeluk Hibiki bahkan mencipoknya. Wow. FBI open up anjing bang, kan bisa ditunggu dulu sampai lulus dong. Ini masih 2 SMA ya, kira-kira baru sweet 17 anjing, entah ini sudah 17 atau OTW 17. Intinya belum legal lah bang, sabar dulu anjing, buru-buru banget. Serta pergi begitu saja, yang sudah pasti membuat Hibiki bingung jadi dirinya itu berhasil atau terente, serta dibuat bingung akan hal itu. Namun ketika selesai dan ke sekolah seperti biasa, tiba-tiba para murid membicarakan Hibiki, yang membuat Hibiki bingung. Megumi pun datang dan langsung membawa Hibiki pergi kalau cipokan dirinya dengan itu tersebar di internet. Sudah pasti membuatnya terkejut dan ingin menyelesaikan hal itu. Tapi Megumi menghentikannya dan meminta Hibiki untuk pergi. Bahkan Nakajima juga membenarkan hal itu kalau Hibiki harus pulang. Dan inilah jadinya jika mengutarakan perasaan secara belak-belakan karena bisa menyakiti hati orang lain. Dan itu sudah pasti ia dipanggil kepala sekolah atas tindakannya. Dan itu membenarkan kalau itu adalah dirinya yang sedang mencipok muridnya sendiri. Tapi karena kepala sekolah ingin mendengar alasan Ito melakukannya, Ito pun memberitahunya. Dan hal itu didengar oleh Kosuke dan Megumi. Fujioka yang akan latihan dibuat terkejut dengan rumor tentang Hibiki. Hibiki yang dibuat sedih pun terdapat telepon dan itu dari Ito. Alhasil mereka berbincang berdua dan karena Ito memberikan kopi kalengan, Hibiki merasa naik pangkat karena sebelumnya ia diberikan susu oleh Ito karena Ito menganggapnya anak kecil. Ito pun meminta maaf ke Hibiki karena dirinya yang mencipok Hibiki dan membuat semua ini terjadi. Tapi Hibiki memberitahu kalau ia tidak apa-apa dan baik-baik saja. Ia tidak peduli pendapat orang terhadapnya. Tapi ia bertanya kenapa Ito memeluknya bahkan mencipoknya kala itu. Dan jawaban itu ia tidak bisa menahan nafsunya atau ia sangne lah. Udah itu aja. Dan mengantar Hibiki pulang. Tapi Hibiki hanya ingin diantar sampai di stasiun saja. Dan ketika di stasiun, Fujioka menelpon kalau ia sudah mendengar apa yang terjadi dan merasa bersalah karena merasa perkataan dirinya hal ini bisa terjadi. Tapi Hibiki merasa kalau Fujioka sama sekali tidak salah. Tapi ketika selesai, air mata mengalir dari mata Hibiki. Iya, masa dari mata orang lain anjing? Dan ketika sampai, Fujioka datang karena ia tahu kalau Hibiki menangis serta menenangkan Hibiki akan perkataan murid-murid terhadapnya. Serta ia memberitahu kalau ia dari dulu sudah menyukai Hibiki dan mengajaknya pacaran. Yang sudah pasti membuat Hibiki terkejut, namun ia tidak memaksa Hibiki menjawabnya sekarang serta mengantarnya untuk pulang. Dan di sekolah, Sekia memberitahu akan Ito yang mengundurkan diri dari sekolah. Dan Hibiki yang menyadari kalau sudah saatnya ia menyerah dengan Ito akan pergi latihan dengan Fujioka. Tapi tiba-tiba datang Megumi kalau Ito akan pergi. Ito yang sedang beres-beres dibantu oleh Nakajima. Tiba-tiba datang Kosuke yang
ingin menghajar Ito. Tapi pukulannya meleset kalau ia ingin menyadarkan Ito yang melarikan diri. Dan Hibiki, ia pun merasa dirinya sudah harus menyerah dengan Ito dan mencoba dengan orang lain, yaitu Fujioka, yang membuat Megumi sedih dan memberitahu semuanya ke Hibiki akan perkataan Ito waktu di rapat. Begitupun dengan Kosuke yang masih menyadarkan Ito akan perkataannya waktu itu serta memukulnya, dan kali ini pukulannya kena sehingga Ito menyadari perasaannya kalau ia melarikan diri karena sudah menyakiti perasaan Hibiki. Hibiki pun pergi dengan cepat untuk menemui Ito. Kalau terlihat sebelumnya perkataan Ito waktu di rapat kalau Hibiki orang yang serius dan selalu melakukan yang terbaik. Oleh sebab itu ia tidak bisa melepaskan pandangannya terhadap Hibiki, dan saat ia menyadarinya ia lupa posisinya kalau ia adalah seorang guru dan ia akan bertanggung jawab dalam segala hal dan tidak ingin menyakiti Hibiki lagi. Hibiki pun dengan dramatis jatuh dari sepeda dan jatuh itu membuat kakinya lecet, tapi ia tidak berhenti dan terus ingin pergi. Tapi tiba-tiba itu memanggil dan pergi menyusul Hibiki. Alhasil mereka pun berlari ke arah satu sama lain kalau Hibiki meminta Ito untuk tidak mengundurkan diri. Tapi Ito tidak apa-apakan hal itu serta menenangkan Hibiki dengan cara memeluknya. Dan itu bukanlah salah paham karena ia jatuh cinta dengan Hibiki, yang membuat Hibiki terharu dan ia ingin menjadi orang dewasa agar kisah cintanya tidak sesulit itu. Awalnya ia ingin mencipok Hibiki tapi tersadar bahwa belum legal, ia menahannya kalau kelak nanti ia ingin mereka berkencan dan memintanya untuk menunggu sampai sudah legal. Kalau tidak, FBI sudah menangkap dirinya. Hari kelulusan dari Hibiki pun tiba, dalam arti Hibiki sudah legal. Megumi sudah punya pacar dan Kosuke masih tidak menyerah dengan Nakajima. Sedangkan Hibiki ia sudah ditunggu oleh Ito, dan karena Hibiki ingin berpegangan tangan, Ito langsung mengulurkan tangannya dan akhirnya Hibiki bisa merasakan tangan dari Ito. Dan karena sudah legal dan tidak dipantau lagi oleh FBI karena pedo, mereka pun bercipok-cipokan. Wow, anjing. Dan film Sensei pun selesai. Habis suaraku, Jo. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film Sensei. Film yang lumayan bagus menurut gua ya, walaupun gua kurang merasakan romantisnya, sedihnya juga kurang ngena gitu, dan happy-nya juga agak kurang. Tapi dari kekawaiannya, wah, jangan ditanyain lagi. Oke, amanat dari film ini, cintailah gurumu. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik sebanyak-banyaknya, lebih share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat kawaii, goodbye.